Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Padilla dengan NPM 2301105211103, PGSD 5C. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar IPAS kelas 4, bab 5, cerita tentang daerahku, pada topik B, yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku ya? Lalu, bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya? Bagaimana sih cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Nah, simak penjelasan kali ini ya. Oke, sebelum masuk ke materi, perhatikan percakapan kedua anak berikut ya. Pasar ini unik ya, semua yang dijual di sini asli dari sini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini pun berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Kabupaten Bima misalnya, memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Kabupaten Bima memiliki bawang merah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena curah hujan yang rendah. Nah, bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan, misalnya perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah yang terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan membuat mainan. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan ataupun hewan. Bisa juga sungai, danau, dan masih banyak lagi. Wah, jadi penasaran ya, apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk jelajahi bersama. Nah, sebelum lanjut, yuk kita bermain game mencari harta karun. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan bermain game Progi Gems. Kita klik start. Kita tunggu beberapa detik. Nah, lalu kita baca soalnya. Daerah pegunungan biasanya menghasilkan A. Apakah minyak bumi? B. Garam. C. Teh dan sayuran. Kira-kira apa ya? Coba kita klik teh dan sayuran. Wah, ternyata benar. Oke, kalian juga harus ikut menebak ya. Yang kedua, kekayaan alam adalah A. Barang buatan manusia, B. Hasil teknologi, atau C. Semua hasil dari alam yang bermanfaat. Kira-kira yang mana ya? Coba kita klik C. Wah, ternyata C benar. Dan soal selanjutnya yaitu kekayaan alam perlu dijaga karena A. Supaya tidak dimanfaatkan, B. Agar tetap tersedia, atau C. Supaya cepat habis. Yang mana ya? Ayo, wah, ternyata salah teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai sebagian besar adalah A. Apakah penambangan, atau B. Nelayan, atau C. Petani? Kira-kira yang mana ya? Coba kita klik nelayan. Wah, ternyata nelayan benar. Soal terakhir, contoh kekayaan alam yang berasal dari laut. Apa ya? Ada yang bisa tebak? Sudah pasti ikan ya teman-teman. Oke, dan game pun berakhir. Kita lanjut ke materi. Nah, tahukah kalian Indonesia memiliki beragam jenis biji kopi? Ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Mena, kopi Kintamani Bali, kopi Flores Bujawa, kopi Jape Ijen Raung,
kopi Rangsang Menanti Riau, dan masih banyak lagi. Kopi dari Aceh sampai Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa ya? Ternyata hal ini dipengaruhi dari tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Lalu, bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tidak tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Jadi, kita dapat mendatangkan yang kita butuhkan dari daerah lain loh, begitupun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar Indonesia, begitupun sebaliknya, menggunakan jasa pengiriman. Nah, setelah melihat video ini, dapat kita simpulkan bahwa potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya. Suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, serta pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaan hingga generasi berikutnya. Oke, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.